STO, gue akan bakar jersey timnas Indonesia dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan timnas Indonesia. Aku heran sama beberapa supporter yang menurut aku sampah banget pemikirannya, bener-bener sampah gitu. Kalau ada kalian yang komen-komen kosongkan stadion GBK, jangan lagi nonton timnas, berhenti nonton timnas gara-gara STY dipecat. Apalagi tuh yang kemarin yang doain timnas nggak masuk Piala Dunia biar udah ini hancur sekalian timnasnya, soalnya udah nggak mood gara-gara STY dipecat. Kalian semua menurut aku sampah banget sih, pemikiran kalian benar-benar dangkal gitu. Kalian nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani, Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur, bikin aja. Saya izin ya ke FIFA, saya izin ke Pemerintah, saya pamit, nggak apa-apa. Kalau STO, gue akan bakar jersey timnas Indonesia dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan timnas Indonesia. Persetan siapapun pelatih yang diganti, mau dari Belanda, mau dari Italia, Jerman, Portugal dan Argentina, gue tidak akan mendukung ini. Terserah lu lah. Sebenarnya lu pendukung timnas atau pecinta Sintayong? Sampai lu ngorbanin negara lu, memang wajar datang dan pergi, hilang dan kembali itu wajar pelatih. Tetapi timnas itu sampai mati tetap di sini, ya, di negara kita, bangsa kita selamanya itu timnas. Pelatih boleh datang dan pergi. Indonesia lagi, dan gue tidak akan menonton Indonesia selama masa hidup gue lagi. Terserah lu. Semua orang juga sakit hati ketika Sintayong itu dipecat, tetapi begitu juga. Terima kasih kepada Pak Erik yang telah memecat Coach Sintayong. Akhirnya Coach Sintayong dipecat juga oleh Pak Erik dengan apapun alasannya yang hanya beliau lah yang tahu. Oke, apapun itu, berkat itu saya secara pribadi nggak harus repot-repot meluangkan waktu, meluangkan uang, meluangkan tenaga untuk menonton timnas di GBK. Beneran nonton? Tidaknya nontonnya di rumah aja sekarang. Beneran nonton di GBK? Itu pun kalau mau. Ya kalau nggak mau ya ganti siaran lain lah. Lebih bagus ya, namanya bulan puasa ya. Bagus ibadah aja lah, tarawih lah ya. Tinggal nunggu nengok hasil, ya udah, menang kalah ya udah. Untuk yang mendukung, yang tidak aku boleh buat. Oke, tetap semangat Coach Sintayong. Kamu luar biasa, engkau luar biasa. Oke, nggak tahu harus ngomong apa, pokoknya tetap semangat. Gak usah ngomong. Cari negara yang lebih menghargai kamu. Oke, you the best. Tahu nggak bang, STY udah cabut. Biarin piala aja nggak ada yang diangkut. Pemain udah bagus, Pak Erik hampir bangkrut. No Eliano cuma dijadiin badut. Nah ini Korea Selatan kita gugurin. Itu taktik U23 Sintayong yang luncurin. Kinerja Sintayong asli bukan bohong. Buktinya Arab dibantai timnas 2-0. Menang lawan Arab karena Pak Erik ngomel-ngomel. Lawan Cina pakai strategi Bung Toel. Pemain main serius, taktiknya bercanda. Bener lah diganti sama menir Belanda. Bentar, emang lu pernah nonton di dalam? Kagak. Live streaming? Kagak. Terus nonton di mana? Di TikTok. Nah, sama. Di TikTok nontonnya. Munafik, kalian nonton di GBK katanya. Nonton di sana langsung, beli tiket sana di langsung. Ternyata belinya di calo. Ternyata nontonnya di rumah juga. Kalian munafik. Kita nggak akan bisa pindah ke lain hati kalau timnas, teman-teman. Mau ganti pelatih siapapun. Saya seseorang yang selalu membela Sintayong ketika banyak suara-suara Sintayong out. Saya membela di channel ini, teman-teman. Tetapi ketika dia sudah diganti, mau sampai kapan kita nggak move on? Timnas adalah timnas, teman-teman. Timnas adalah timnas. Selamanya timnas. Pelatih boleh datang dan pergi dan berganti, tapi timnas selamanya timnas. Aku heran sama beberapa supporter yang menurut aku sampah banget pemikirannya, bener-bener sampah gitu. Sampah. Kalau ada kalian yang komen-komen kosongkan stadion GBK, jangan lagi nonton timnas, berhenti nonton timnas gara-gara STY dipecat. Apalagi tuh yang kemarin yang doain timnas nggak masuk Piala Dunia biar udah ini hancur sekalian timnasnya, soalnya udah nggak mood gara-gara STY dipecat. Kalian semua menurut aku sampah banget sih, pemikiran kalian benar-benar dangkal gitu. Bener, kalau sampah. kalian nggak cocok dengan kebijakannya Pak Erick Thohir, kritik kebijakannya, jangan timnasnya kalian rusak gitu. Kalau masalah kayak gini aja kalian langsung meninggalkan timnas, gimana kalian waktu di zaman kegelapan dulu gitu. Ini timnasnya udah menuju yang bagus banget gitu, hanya gara-gara satu kebijakan timnasnya kalian rusak gitu. Pak Eriknya itu kebijakannya, exco-nya itu kebijakannya lo kritik, jangan timnasnya yang lo hancurin gitu melalui komen-komen lo di media sosial. Kalau lo memang nggak mau nonton timnas, nggak usah ngajak-ngajak. Lo mikirin timnasnya nggak? Nanti dengan begitu
timnasnya bisa hancur, lo nggak peduli kan, lo hanya mendengarkan ego lo doang gitu. Bener. Semua yang ada di benak lo yang ngerasa lo nggak cocok itu harus didengarkan dulu. Bener. Padahal lo juga kan dulu yang marah-marah waktu Sintayong itu kalah lawan Cina kan, lo yang bilang stay out segala macam, pas giliran menang lo angkat, lo puji-puji gitu. Jangan begitu guys, jangan pernah rusak timnasnya gitu. Kalau misalnya ada kebijakan dari PSSI yang kalian rasa nggak cocok, kritik kebijakannya. Aku aja lihat VT-VT ku semua, aku mengkritik kebijakannya. Walaupun aku sangat menyesalkan pemecatan STY, tapi aku nggak pernah sekalipun sedetik pun berpikir untuk merusak timnasnya gitu. Jadi buat kalian supporter sampah, stop. Kalau menurut aku mending kalian stop lah. Ini begini tuh baru keren, itu begini teman-teman. Begini tuh pemikiran kita. Fan timnas yang sejati itu kayak gini gitu loh. Komen-komen kayak gitu kan itu sampah banget gitu, otaknya dangkal. Maju terus sepak bola Indonesia guys ya. Pokoknya gue nggak mau lagi nonton timnas, gue udah sakit hati. Banyak banget tuh yang komen begitu di TikTok ya. Gue bilang begini, kalau lu emang nggak mau nonton timnas lagi, bohong. Ini maksudnya bukan berarti gue tuduh lu pembohong, enggak. Munafik. Gue tahu, nih ya, setiap masyarakat kita, laki-laki nih ya, rasa cinta terhadap timnas itu terlalu besar. Jadi mau dikecewakan seapapun dalamnya, baik sama pengurus ataupun sama permainan timnas sekalipun, kita pasti nonton dan kita pasti support. Bahkan yang kemarin nggak suka timnas, yang kemarin nggak support Sintayong, kalau timnas main dia tiba-tiba suka. dia ikut gergetan. Dia juga berharap timnas Indonesia menang. Kecintaan kita sama sepak bola itu terlalu dalam. Bahkan ada begini ya, lu boleh ganti agama apapun, tapi kalau disuruh ganti kecintaan lu kepada timnas, lu tinggalin, nggak bisa. Nggak usah timnas lah, klub bola, orang mau ganti agama apapun, klub bolanya nggak akan ganti. Mau dari kecil misalnya AC Milan, sampai gede dia pindah agama, klub bolanya tetap AC Milan. Mau yang cinta MU pun begitu, mau yang cinta Liverpool pun begitu. Bola itu beda. Coach Sintayong itu berjasa loh. Dan saya hubungannya baik kok. Apa yang nggak saya support? Charter flight saya support. Fasilitas saya support. Ya. Jumlah asisten pelatih 9 orang, semua saya support. Tuh. Saya support gitu. Tapi when the time is time, ya is time. Tapi kalau saya mesti terjebak di polemik, ya mendiskreditkan Coach Sintayong, enggak lah. Dia sahabat saya makan, bawa istrinya, ininya semua gitu. Tapi I have to be professional. Profesional. Saya nggak boleh falling in love dengan siapapun karena tadi ada mission. Hubungan STY dengan Erick Thohir sampai hari ini juga baik-baik saja teman-teman. Ya, ini profesional. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui di belakang layar. Tentu saja itu tidak bisa disebarkan di khalayak ramai. Ada sedikit konflik. Itu ada di antara PSSI dan STY sendiri. Kita tahunya ya di media. Kita asumsi sendiri, tapi kenyataannya kita nggak tahu. Ya, Pak Erick sudah menjabarkan semuanya di sini. Semuanya kebutuhan STY sudah dipenuhi segalanya ketika melatih timnas kita. Itu accomplish. Ya, tadi mimpinya Kalau kita sampai semua. Tapi tidak saya tercapai, tidak Pak. mau terjebak di paradigma kultuisme karena seseorang. Kultuisme. Karena tadi nggak fair. Coach Mochi, ya, Coach Indra, Coach Nova, semua juga Prestasi juga. punya prestasi sendiri-sendiri. PSSI juga membuat program itu. Ya, kan? Pak Erick, kalau mimpi itu tidak tercapai di 2026, Pak. Ya namanya mimpi. Sekarang mau tinggal usaha atau enggak dong? Namanya kita semua bermimpi. Tuh umur saya segini-gini aja, ya mau apa? Pak Erick, tapi saya masih penasaran. Kalau Apakah... misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani, Pak. Tuh. Kalau kalian pengen Pak Erick mundur tambah kacau kita. STY dengan Erick Thohir, PSSI nggak bisa dipisahkan teman-teman. Kesuksesan STY itu karena juga PSSI. Bagaimana suplai, keinginan, asisten, ya milih pemain, STY semua. Dan itu kemudian dipenuhi oleh PSSI. Semuanya dilakukan. Semuanya orang Jawa bilang diujo. Ya kan? Semuanya diberi. Ini profesionalisme aja teman-teman. Toh STY juga biasa saja. Dia pulang dengan kompensasi yang sangat luar biasa, miliaran rupiah. Ya kan? Ini levelnya sudah berbeda. Jadi teman-teman, kita dukung timnas atau dukung STY? Nanti silakan kalian tulis di kolom komentar. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur, bikin aja. Saya izin, ya ke FIFA, saya izin ke Pemerintah, saya pamit, nggak apa-apa. Dah. Artinya Erick Thohir nothing tulus ya, Pak? Nothing tulus. Kenapa Patrick Kluivert? Juga begitu, saya pengen dapat feeling. Dan sebelum pertemuan itu juga saya udah buka network saya di Eropa. Ini gimana sih? Ini gimana? Orang ini gimana? Bisa nggak begini gitu?
Ya advice-nya dari tokoh-tokoh besar sepak bola Eropa, ya gini-gini masih laku lah kalau dikatakan. Erick Thohir bukan orang sembarangan teman-teman. Tidak gerusa-gerusu setiap mengambil keputusan. Beliau pernah memiliki Inter Milan, ya. Hari ini memiliki Oxford United, banyak koneksi, banyak relasi. Tentu saja pengambilan keputusan itu tidak serta-merta semuanya dilakukan dengan sia-sia. Ada banyak pertimbangan, ada komunikasi dengan pelatih-pelatih top yang dia kenal. Semuanya dia komunikasi, bukan serampangan seperti apa yang kita asumsikan teman-teman. Ya kan masih Thohir gitu. Masih lumayan lah. Siapa aja tuh Pak yang ditelepon? Ya banyak lah, mau dari Belanda, dari Itali, ya kan, dari Inggris karena sekarang ada Oxford, ya kan. Ya kita ajak bicara semua, namanya juga tukar pikiran. Tadi kan 1 tambah 1 pengennya 3. Ya kan? Tapi jangan 1 tambah 1 jadinya 1. Ada juga resiko itu. Makanya jangan terlalu apa ya, gimana saya ngejelasin. Ini kayaknya mau pecah gitu. Bahkan yang saya nggak mau juga gini loh. Tim nasional ini kok seakan-akan saya ngeliat tren mau dihancurin sekarang. Benar. Kenapa saya bilang? Emang tim nasional itu hanya satu bentuk gitu. Ini kan punya rakyat semua. Kenapa maksud dihancurin? Apa ini merupakan karakter bangsa kita? Yang memang kalau kita mau maju terus kita ngancurin diri kita sendiri gitu. Ngapain juga ya? Ya ngapain orang semua dunia pada nyorot, semua pada mantau, Dan ditulis lagi di bagus. New York Times, di Eropa, kemarin di Gulf News, semuanya nulis. Makin terkenal kita. Iya kan, ini kan luxury kemewahan yang nggak pernah. Terus kenapa mau dihancurin sama bangsa kita? Coba kita koreksi diri lah. Ya jangan kita menjadi bangsa yang kufur nikmat gitu ya. Ya saya sempat interview Itali, Spanyol, tapi saya pikir-pikir waduh itu nanti kulturnya beda lagi, nanti ini lagi gitu. Karena kultur itu pada akhirnya akan Ya sama. berbicara pada chemistry pemain dan Chemistry. Locker room, you have to win the locker room. Gitu. Ya. Locker room. Nah ada yang debat misalnya, ya Patrick track recordnya loh banyak track record pelatih yang dulu belum terkenal juga Zidane. bisa kendalin locker room kok. Contohnya Zidane. Zidane kan nggak ada track manager, tiba-tiba Madrid oke. Kalau salah satu penggemar Madrid, soalnya di kantor ini orang suka penggemar Madrid, saya Barcelona soalnya. Ya, wah kalau Madrid itu pelatihnya nggak taktikal pak, katanya. Tapi yang bisa kontrol locker room ya benar juga. Iya, keputusan PSSI untuk mengambil Patrick Kluivert bukan semata-mata karena pengalaman ke belakang, bukan taktikal, tapi kemampuan dia untuk mengontrol locker room, teman-teman. Memotivasi mereka. Tentu saja Patrick Kluivert tidak hanya seorang diri ke timnas Indonesia, tetapi membuat tim-tim yang luar biasa. Contohnya siapa? Alex Pastoor. Kalian lihat profilnya yang luar biasa, Alex Pastoor. Bahkan di Belanda disebut the professor, jago taktik. Dia beberapa kali mengangkat ya tim-tim divisi bawah di Belanda untuk kemudian naik peringkat ke divisi yang lebih tinggi. Itulah Alex Pastoor. Ya tapi itu kan dinamika. Gitu. Lalu selain locker room itu Pak, secara taktikal memang Anda yakin dengan seorang Loh, kan ada tim, Patrick Kluivert? ada timnya. Ada timnya. Ini salah satunya orangnya. Ini salah satunya. Alex dan Lanzat ini adalah orang yang berpengalaman. Kenapa? Itu berarti Patrick pinter. Dia sadar dirinya nggak pengalaman, dia sadar dirinya belum punya prestasi, tapi di belakangnya dia di backup oleh orang-orang yang punya pengalaman. Mungkin itu merespon kritik dari warganet Indonesia. Dia diragukan, jadi Patrick ingin membuktikan bahwa dia bisa membawa timnas kita jauh lebih baik dari sekarang. Kalau misalnya timnas kita di bawah asuhan Patrick lebih baik lagi, bagaimana? Ya bagus dong. Gue mah gak masalah misalnya gue jadi dikata-katain, tuh makan tuh yang dulu ngeritik Patrick Kluivert sekarang timnas jago. Ya kalau timnas jago ya bagus. Toh gue juga ikut seneng, teman-teman juga ikut seneng. Jadi gak masalah. Kan tujuan kita memang untuk timnas. Tapi gue juga setuju sama Coach Justin. Kritik boleh, kalau untuk menghujat jangan. Misalnya Coach Justin di sini protes kan. Banyak juga teman-teman yang menghujat Pak Erick. Ya janganlah, kritik aja. Kalau untuk Pak Erick kritik aja terus gak masalah. Ya mungkin dengan banyaknya kritikan soal Kluivert ini mungkin sama Pak Erick disampaikan ke timnya Kluivert. Kemudian Kluivert juga mengambil keputusan untuk membawa tim yang bagus untuk menangani tim nasional Indonesia. Oke, semangat terus dukung timnas, dan kalau mau kritik, hujat jangan. Patrick Kluivert bawa profesor ke timnas Indonesia. Profesor. Pastur pada saat menganalisa pertandingan. Seperti banyak diberitakan media internasional, Kluivert disebut akan menjadi pengganti Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan nama asisten yang dibawa oleh Kluivert pun sudah mulai tercium. Ada Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Khusus Alex Pastoor belakangan ini viral
Sampai-sampai disebut ia sebagai profesor sepak bola. Gimana ceritanya? Simak ya video ini sampai tuntas. Jadi Alex Pastoor belakangan ini banyak mendapatkan kesempatan untuk tampil di media Belanda ataupun televisi Belanda sebagai seorang analis. Pada saat ia melakukan analisa pertandingan Liga Champions Eropa, pertandingan Liverpool bersama Arne Slot dan lain sebagainya, mendapatkan respon positif dari penonton sepak bola yang ada di Belanda. Sampai ia trending topik di Twitter. Nah, kalau kita menonton pembahasan pertandingan sepak bola di Belanda, teman-teman, mainstreamnya, umumnya akan dihadirkan sosok Ruud Gullit, akan dihadirkan sosok Marco van Basten. Nah, ini momen Alex Pastoor satu tempat dengan sosok-sosok hebat untuk membahas pertandingan sepak bola. Ini Alex Pastoor, ini tentu nggak asing lagi, ada Ruud Gullit. Alex Pastoor bukan seseorang yang biasa, teman-teman, di kancah sepak bola, terutama di Belanda. Jago taktik, ya, jago menganalisa, juga menjadi pelatih juga, ya teman-teman. Dan di situ dia ada banyak prestasi, nggak diragukan lagi. Patrick Kluivert orang yang jago untuk di locker room, teman-teman, ya, untuk memberi motivasi di dalam situ. Sementara taktik dan lainnya ada yang lain. Jadi kalian jangan pesimis. Nah, datangnya ke permukaan Alex Pastoor ini memunculkan argumentasi itu akan bisa menenggelamkan dalam tanda petik lah ya sosok Ruud Gullit ataupun Marco van Basten yang disebut-sebut di sana. Terlalu banyak omong-omong, terlalu banyak ngomong-ngomong yang enggak substantif dan informatif. Hadirnya sosok Alex Pastoor ini yang masih sedih STI dipecat, yang benci Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, sini merapat, gue jelasin 1 menit. Oke, akhirnya resmi ya, timnas Indonesia dan akun PSSI juga mengumumkan bahwa Patrick Kluivert ini menjadi head coach ya, atau pelatih timnas Indonesia senior. Gue pribadi kemarin sedih Sintayong dipecat, dan gue pun pribadi kemarin mempertanyakan keputusan Pak Erick Thohir kenapa mengambil Patrick Kluivert yang notabene minim pengalaman yang sukses. Nah, cuma per hari ini setelah diumumkan juga ya, asisten pelatih yang dibawa itu ada yang namanya Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Nah, buat yang penasaran, kita kenalan dulu nih, biar kita kagak suuzon ya ke Pak Erick Thohir. Jadi untuk profil dua calon asisten pelatih timnas ini, Alex Pastoor dan Denny Lanzat ini memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Bahkan secara pengalaman, Alex Pastoor ini memiliki pengalaman yang cukup bagus dan cukup mentereng ya untuk di Liga Belanda. Dia 3 kali membawa tim dari divisi 2 ke divisi utama Liga Belanda. Ada 2 diantaranya Almere City dan Rotterdam. Gue satunya lagi. Klubnya Haye dan dia tuh, juga merupakan ya? salah satu pandit yang sangat bagus secara analisa taktikal yang lagi populer di Belanda saat ini. Kemudian untuk Denny Lanzat ini sudah memiliki jam terbang sebagai asisten pelatih yang cukup berpengalaman ya. Ada di Feyenoord, AZ Alkmaar, dan lain-lain. Dan rumornya Denny Lanzat juga bisa dan fasih berbahasa Indonesia. Masa? Cuma dia memiliki kemampuan yang cukup oke juga kalau beneran iya. Nah, kalau staf pelatihnya bagus dan asistennya bagus, terus fungsinya Patrick Kluivert apa, Bang? Nah, di sini kita kilas balik ya. Salah satu media dari Curacao ini menyampaikan sebenarnya si Patrick Kluivert ini secara perekrutan bagus ya, tapi secara taktik jelek. Maka dari itu, Pak Erick Thohir mengkombinasikan ketiga orang ini ya, orang di atas ini untuk membawa Garuda menuju Piala Dunia. Di sini fungsi Patrick Kluivert ini untuk memberikan trust ya kepada pemain-pemain grade A, kemudian kepada pemain-pemain yang belum yakin bergabung dengan timnas Indonesia untuk mau bergabung. Sedangkan menurut gua ya, secara teori Alex Pastoor pasti bakal lebih ditunjuk untuk memberikan racikan strategi yang jitu, sedangkan Denny Lanzat untuk menjaga antara hubungan pelatih dengan pemain. Kalau pada akhirnya seperti ini, gua cukup lega dan cukup plong. Buat lu yang pada masih sedih, it's okay, tapi menurut gua ini layak untuk diberikan kesempatan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Kalau STI out, gue akan bakar dia. Yang masih sedih silakan sedih, teman-teman. Tapi cukup sedihnya cukup. Jangan terlalu lama-lama. Segera move on. Kita sambut ke depan, masa depan timnas itu kita sambut. Kita optimis. Ya, ada hitung-hitungan, ada kalkulasi juga. Kenapa STY pada saat itu juga diberhentikan, itu semua ada juga gitu loh. Bukan serampangan, bukan. Kalau kita lihat taktik STY, kalian lihat sendirilah taktiknya. Mohon maaf ini, saya pendukung timnas STY juga ya. Tapi ada beberapa hal sehingga saya lihat taktik STY itu monoton, meskipun ada hoki di sana. Tetapi ini era baru teman-teman bagi timnas Indonesia. Mungkin ini adalah timnas dengan total football, menyerang nantinya. Ya. Kalau kalian belum move on, silahkan. Sampai kapan kalian merasa sakit itu, sampai kapan? Kalian itu pecinta timnas atau pecinta STY? Ya,
Saya orang yang pertama kali mungkin akan merasa kecewa. Bahkan saya juga melakukan live ketika STY diberitakan untuk diberhentikan. Saya live di video. Nggak terima di sini, sakit di sini. Tapi sampai kapan? Stop, enough, cukup. Ya, Timnas adalah Timnas. Timnas itu bukan STY. Timnas jauh lebih besar dari STY. Timnas adalah negara, bangsa. Ada untuk kita selamanya, tidak akan berganti. Tapi kalau pelatih akan datang dan pergi. Makanya kalau cinta seseorang itu ya semestinya aja, sewajarnya aja, agar kita tetap cepat move on begitu, teman-teman. Ada harapan di sana. Ya, meskipun Patrick Kluivert tidak jago taktik di sana, tetapi asisten pelatih, staf kepelatihan, semuanya orang-orang yang sangat luar biasa, teman-teman. Profilnya luar biasa. Denis Lazzard, kemudian Alex Pastor, wah luar biasa. Membuat saya semakin percaya diri meskipun awalnya saya agak ragu dengan Patrick Kluivert. Tapi untuk di locker room, motivasi, menarik pemain, itu jagonya Patrick Kluivert. Tetapi dari segi taktikal mungkin saja Patrick Kluivert masih minim, dan juga pengalamannya juga kita lihat ke belakang juga nggak begitu mentereng juga. Tetapi orang-orang di sekitarnya tuh yang membuat saya yakin hari ini. Ya, ayo teman-teman, keputusan di tangan kalian. Kalian ingin tetap seperti itu aja, nggak move on, atau ayo hidup terus berlanjut. Kita dukung Timnas. Timnas itu ada hari ini sampai kapanpun selamanya, meskipun pelatih berganti-ganti. Wassalamualaikum. Silahkan tulis di kolom komentar.